Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan berupa keimanan dan juga kenikmatan kita bisa merasakan kebahagiaan di hari ini. Walaupun mungkin sudah hampir 5 bulanan kita mengalami yang namanya kemarau. Kalau prediksi dari BMKG, besok November baru akan terjadi masa peralihan. Dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya nanti ketika menjelang hari kiamat itu akan ada terjadi 3 kurun waktu, yaitu masa paceklik. Kadang hari ini saja 5-6 bulan tidak turun hujan, itu masyarakat para petani mereka mengeluh tidak bisa bercocok tanam. Yang mereka para peternak tidak bisa memberikan pakan ternaknya. Ini baru 5-6 bulan. Jadi patutlah kita syukuri. Semoga dengan kita bersyukur, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik untuk kita semuanya, menjadi berkah bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna uswatuna. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib, hari ini kita sudah sampai kemarin dalam bab bisyurutil yamin, syarat-syarat orang yang bersumpah. Jadi kalau kemarin kita sedikit mengetahui tentang al-yaminu, yaitu tentang sumpah. Sekarang di sini ada bab di mana syarat disebut ini dia telah bersumpah. Yang pertama di sini disebutkan bahwasanya amal halifu fayastaritu fihi syartoni. Sebagai seorang yang bersumpah, disebut sumpahnya berlaku dalam hukum syar'i, ada syaratnya. Yang pertama ayakuna halif akilan balighon qasidan ilal yamin. Jadi dia ini adalah seorang yang berakal. Kalau orang gila, orang mungkin sedang pingsan atau mungkin sedang ngelantur, diminta tanda tangan. Biasanya kalau di keterangan tanda tangan apa, kesepakatan apa, ada tulisan bahwasanya saya dalam keadaan sadar. Ini menunjukkan bahwasanya sumpah itu harus dilakukan dalam keadaan sadar. Kalau sumpahnya dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau tidak berakal, maka sumpahnya tidak berarti. Akilan balighon, dan juga dia ini adalah balik. Jadi kalau masih anak-anak melakukan kesepakatan atau mungkin bersumpah, kalau di sini tentang babnya sumpah, ini tidak berarti, tidak berlaku. Wallahi saya telah melakukan ini, maka sumpahnya ini tidak berlaku menurut syar'i. Kalau dia masih anak-anak, belum mengalami mimpi basah atau mungkin tanda-tanda balik yang lainnya. Fala yasimu al-yaminu as-sabi wal majnunu wan naim. Maka tidak sah sumpahnya seorang anak kecil. Anak kecil ini kalau bersumpah maka dianggap sumpahnya main-main. Wal majnun, dan juga orang gila. Ini namanya orang gila, mau dia bersumpah kayak apapun, dia tidak berarti. Wan naimu, dan juga orang yang tidur. Wasani ayakuna musliman. Setelah tadi akil, balik, dan juga dia ini qasidan. Memang dia bermaksud untuk melakukan sumpah itu. Jadi kalau tidak ada maksud, hanya mungkin latah,
tiba-tiba ngomong seperti itu karena latah, maka ini tidak berlaku sumpahnya. Dan syarat yang kedua, ayyakuna musliman. Menurut Hanafiyah di sini bahwasanya harus dia orang muslim. Kalau orang kafir maka sumpahnya enggak berlaku. Mengatakan wallahi saya yang melakukan perbuatan ini, maka ini tidak berlaku menurut mazhab Hanafiyah. Wa ammal mahlufun alaih. Mahlufun alaih adalah yang disumpahkan di sini. Fastaritu fihi indal Hanafiyah ma ada Abu Yusuf ayyakuna mutasawwiran al-wujud. Yang dijadikan sumpah, atau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu melakukan sumpah kemudian bersumpah bahwasanya saya telah membeli mobil ini. Jadi harus mutasawwiran alaih, harus ada wujudnya yang digunakan untuk bersumpah ini. Enggak bisa barang gaib. Jadi benar-benar harus ada wujudnya, mutasawwiran alaih au wujudun haqiqatun, atau memang wujudnya ini ada. Wal mahlufun bihi. Jadi rukun-rukunnya itu ada yang digunakan untuk bersumpah, ada orang yang bersumpah, dan juga mahlufun bihi, lafadz untuk dia bersumpah. Kalau kita kemarin sudah mengetahui bahwasanya ada 3 hal yang kita tidak boleh bermain-main di dalamnya. Kalau kita bermain-main bisa terjadi. Yang salah satunya di sini adalah sumpah, karena sumpah ini kita tidak boleh bermain-main, karena sumpah ini adalah tentang keimanan. Jadi di sini nanti akan ada bahwasanya sumpah yang dibolehkan itu seperti apa. Ahwalul yamin, tentang di sini ahwalul yamin, hal-hal tentang sumpah. Fayahliful insanu adatan alal ahwali al-mahidati bihi min akli wa syurbin wa dukhuli wa khurujin wa julusin. Jadi bebas bapak-bapak dan ibu tentang ahwalil yamin. Sumpah ini digunakan ketika apa saja, di mana saja. Ini bebas. Ketika jenengan mengakui sesuatu atau misalkan dituduh sesuatu, enggak masuk sini atau masuk sini, kita bersumpah, wallahi saya tidak memasuki rumah ini. Misalkan kita dituduh mencuri, kemudian untuk menguatkan bahwasanya memang kita tidak masuk rumah ini, maka kita mengatakan wallahi demi Allah saya tidak masuk rumah ini. Maka kalau orang sudah bersumpah, maka dia menurut syar'i sudah dianggap, maupun aslinya dia masuk, tapi kalau dia sudah bersumpah, maka sudah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak boleh main-main dalam bersumpah. Karena dalam bersumpah ini menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal aymanu al-mubayyinah, mubayyinah alal urfi wan niyati wasighatil lafzi. Apakah sumpah itu didasarkan atas kebiasaan, urf, atau niat, atau sighatul akli? Di sini nanti ada bab bahwasanya menurut Abu Hanifah ila annal aymanu mubayyinah alal urfi wal adah. Jadi sesuai dengan adat dan juga kebiasaan. Itu tentang pembahasan kita kemarin, ini tentang pembahasan baru, yaitu kafaratul yamin. Jadi bapak-bapak, kalau kita sudah bersumpah, saya bersumpah wallahi bahwasanya besok saya mau pergi ke Solo, misalkan. Sudah bersumpah niki, ternyata ketika hari besoknya ada mungkin salah satu dari anggota keluarga niku dalam keadaan sakit, atau mungkin ada hajat, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Akhirnya kita nggak bisa memenuhi sumpah kita. Maka di sini dalam pembahasan ini ada bab kafaratul yamin. Kalau kita melanggar sumpah kita sendiri, ada kafaratnya. Idal hanatsal halif,
biyaminihi fawajabat alaihi al-kafarah. Kalau ada seseorang dia bersumpah melanggar sumpahnya sendiri. Karena sumpah ini menyangkut nama Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada bayar kafarot. Harus bayar kafarot nih. Wallahi besok saya akan sedekah. Kalau seandainya nanti saya punya ini, saya akan sedekah sekian, akan memberikan kepada orang sekian. Maka kalau ternyata sudah terpenuhi dan enggak melakukan syarat tersebut, maka di sini harus membayar kafarat. Wahia ahadu umuri salah satu. Dalam kita membayar kafarat, Bapak dan Ibu, di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam surat Al-Maidah ayat ke-89 disebutkan di sini la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu id'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam kita membayar kafaratul yamin. Dalam kafaratul yamin ini ada denda yang harus kita bayar. Yang pertama kali di sini adalah it'amu asyarati masakinah. Jadi memberikan kepada 10 orang miskin. Memberikan kepada 10 orang miskin itu apa? Yang pertama adalah makanan. Yang kedua, au kiswatuhum, atau dengan kita memberikan pakaian. Jadi ada 2 Bapak dan Ibu. Yang pertama, kalau kita di sini melanggar sumpah kita, apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama di sini adalah kita memberikan makan kepada 10 orang miskin. Boleh jenengan cari 10 orang miskin, jenengan berikan makanan itu kepada 10 orang miskin. Boleh dalam keadaan matang atau dalam keadaan masih mentah. Misalkan jenengan memberikan beras atau mungkin gandum atau mungkin yang sejenisnya makanan pokok. Nah, di situ nggih. Wal maksudu bi it'am indal Hanafiyah, yang disebutkan memberikan makan kepada orang miskin disebutkan oleh pendapatnya Hanafiyah di sini bahwasanya mujaradul ibahati kal walimah masalan, seperti seorang mengadakan walimah nikah atau mungkin walimah syukuran apa nggih. Gampangannya kalau misalkan kita melanggar sumpah kita, jenengan damel kalau zaman dulu niku nasi berkatan. Pun enten ayam, enten nopo lengkap. Hari ini mungkin jenengan tumbas ting rumah makan 1 paket. Jenengan cari 10 orang miskin. Niatnya membayar kafarat atas sumpah kita. Maka ini diberikan kepada 10 orang miskin. Boleh juga kalau seandainya memang di situ enggak ada orang miskin. Kita hanya punya 1 orang diberikan 10 kali. Boleh nih nggih. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Dan sarannya di sini at-tamkinu min syai'in mat'um la tamliku wastaritu indal jumhur tamlik, dan juga di sini al-ghada'u wal 'asha. Disebutkan memberikan makan kepada orang miskin, Bapak-bapak dan Ibu, di sini adalah qadru ta'am, kadar ta'amnya ini adalah nisfu sha'in minal qamhin, setengah sok. Setengah sok ya. Setengah sok atau 2 mud di sini. Wal qada'u wal 'asha'u, dimakan pagi dan juga makan malam. Jadi memberikan makan kepada 10 orang miskin ini pagi dan malam, bukan hanya sarapan tok, Pak Bu. Yang menawi jenengan mungkin sadean
makanan, jenengan cukup buka 10 porsi gratis. Ngoten niku sudah cukup. 10 porsi gratis di pagi hari dan 10 porsi gratis nanti di sore hari. 10 orang miskin datang diberikan pagi dan sore. Kalau ternyata kita bukan pedagang kuliner, juga mau nyari makanan karena kebetulan jenengan ada salah satu dari kita ini pedagang baju. Au kiswatuhum, kalau nggak memberikan makanan, maka diberikan pakaian. Pakaian itu nopo? Di sini ada syaratnya bahwasanya disebutkan wal kiswah wal miqdaru ta'am indal jumhur, dan kiswah di sini memberikan pakaian di sini adalah salah syaratnya, yaitu dengan memberikan pakaian atas dan bawah yang menutup antara atas dan bawah. Dengan berikan pakaian koko, apa mungkin menawi ibu-ibu ditumbaskan mukena dan lain-lain, memberikan kepada 10 orang juga. Sami nggih, 10 orang baik makanan atau pakaian. Minimal di sini disebutkan kal izar, atau kalau misalkan bapak-bapak niki diberikan sarung Pak Bu. Terus memberikan kain sarung itu diberikan sebagai bayar kafarat kita. Kalau kita pernah bersumpah dan kita melanggarnya. Kepada orang miskin. Miskin ini yang kemarin kita sudah belajar ya. Kalau seandainya kebutuhan itu 10, tapi yang terpenuhi itu hanya 8. Misalkan kebutuhan dalam 1 bulan itu kok ternyata 10 juta, pendapatan kita itu hanya 8 juta. Bayari anak, bayari mungkin sekolah, kemudian bayar kebutuhan dalam 1 bulan. Itu hanya segitu, kok tidak cukup, maka ini disebut sebagai orang miskin. Itu yang pertama, yang wajib kita lakukan ketika bayar kafarat adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau ternyata ada pilihan lain, Bapak-bapak dan Ibu, kalau nggak memberikan makan dan pakaian kepada 10 orang miskin, di sini adalah membebaskan budak. Mungkin kalau hari ini untuk perbudakan ini tidak kita temui, tapi hukumnya tetap tidak dihapus, tetap ada, walaupun hari ini kita tidak temui. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terakhir di dalam surat Al-Maidah ayat 89 tadi, kalau kita nggak memberikan makan, memberikan pakaian, nggak membebaskan budak, maka di sini kita puasa 3 hari. Puasa selama 3 hari. Ini boleh dilakukan menurut jumhur ulama, disebutkan faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya bagaimana? Ada di sini yang mengatakan harus urut. Misalkan jenengan melanggar sumpah, maka dimulai hari Senin, maka harus urut ya. Senin, Selasa, Rabu. Tapi kalau menurut jumhur ulama, di sini disebutkan bahwasanya hanya sesuai dengan lafadznya saja, 3 hari 3 malam. Boleh dilakukan sehari sekarang, nanti seminggu lagi dilakukan sehari lagi, seminggu lagi sehari lagi, ini boleh. Tidak harus berturut-turut. Jadi boleh dilakukan selama kita mampu. Terserah ya, mau langsung diberondong 3 kali atau berjeda. Walil fuqahai ara'u thalathatin fil maudi. Taqdimul kafarah alal hanthi. Yarul Hanafiyah annahu la yajuzu taqdimul kafarah alal hanthi. Jadi tidak boleh Bapak-bapak dan Ibu, kalau kita belum melanggar sumpah kita, tapi kok kayaknya saja bakal melanggar sumpah kita. Misalkan seperti tadi,
hari Senin saya bersumpah saya akan berangkat ke Solo. Tapi karena ada peristiwa di hari Seninnya itu, ternyata mungkin ada acara. Pas di hari itu kita, wah pokoknya ini kita bakal nggak bisa berangkat ke Solo. Sudah bayar kafarah dulu, ini tidak boleh. Karena apa? Bisa jadi nanti pas malam hari atau mungkin sore hari masih bisa berangkat ke Solo. Jadi di sini menurut Hanafiyah, maka ketika kita bayar kafarat benar-benar sudah melanggar sumpah kita. Sumpah itu apapun bentuknya ini terserah. Kalau kita sudah bersumpah, maka kita harus bayar sumpah tersebut. Syurutu wujubil kafarah. Syarat wajib kafarat. Itu di sini disebutkan yang pertama ayakun al-halif mukallafan. Jadi seorang yang bersumpah ini memang mukallaf. Fala tajibu al-kafaratu ala naim. Seperti yang tadi kita sebutkan, maka mukallaf ini berakal, dia juga tidak tidur dan juga dia memang bermaksud untuk bersumpah. Wa qaulul qasid al-yamin. Dan dia juga bersumpah memang ada niat benar-benar. Wa qaulu mukhtaron lil yamin. Fala akidu min makrihi. Jadi tidak boleh kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bersumpah untuk melakukan hal yang dimakruhkan. Maka para ulama mengatakan ini harus dibatalkan sumpahnya. Misalkan bersumpah, wallahi saya besok akan ngutang di bank. Bank apapun itu selama di dalamnya ada ribawi. Maka ini bisa jadi bukan hanya makruh, haram dilakukan, maka harus kita tinggalkan. Harus kita langgar sumpah tersebut dan kita bayar kafarat. Jadi karena sumpah itu nanti ada macam-macam, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada sumpahnya sumpah ketaatan yang sifatnya sunnah misalkan. Kalau kita melakukan sunnah maka nanti jadinya wajib. Saya bersumpah kalau nanti insya Allah saya. Kalau ada insya Allahnya ini tidak jadi. Tapi kalau wallahi dengan menyebutkan nama Allah atau sifat Allah maka ini terjadi. Dan kalau dia melanggar maka nanti dia membayar sumpah tersebut. Bapak-bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang sumpah ini juga ada kaitannya tentang nadar. Beda tipis tentang nadar. Kalau nadar ini adalah disebutkan di sini al-wa'du bi khairin aw syarrin menurut bahasa, yaitu berjanji tentang kebaikan atau kejelekan. Wa syar'an al-wa'du bi khairin khosotan. Sedangkan menurut syariah adalah janji untuk melakukan sesuatu ketika sesuatu itu telah terpenuhi. Yaitu yang sifatnya kebaikan. Dan rukun nadar ini ternyata ada 3. An-nadiru wal manduru wasigodun nadri. Ada yang pertama an-nadir. Orang yang bernadar. Nadar ini hukumnya adalah masyru'. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ini boleh dilakukan, tapi tidak disarankan. Bahwasanya hanya masyru' saja. Ada yang mengatakan ya sunnah. Kenapa? Karena nadar ini seolah-olah seperti memaksa. Kalau aku dikasih ini, maka nanti akan aku melakukan ini. Kalau Allah mau memberikan aku anak misalkan. Sudah lama gak punya anak, kemudian dia bernadar. Kalau Allah nanti memberikan saya momongan, nanti saya akan mensedekahkan 1/3 harta saya. Atau mungkin saya akan berpuasa selama 1 bulan berturut-turut. Kalau enggak mungkin nih. Kalau nanti anak saya lahir dalam keadaan sehat walafiat, maka nanti saya akan berpuasa selama 10 hari. Maka ini bentuk nadar ya. Ada nadir, ada orang yang bernadar, ada mandurun, ada yang dinadarkan.
kelahiran anak, atau mungkin hasil dari jual beli kita, aset kita yang kita miliki, profit kita yang kita dapatkan, atau apapun itu yang ingin kita capai, dengan menyebutkan nama Allah, dengan memberikan syarat kepada Allah. Janjinya ada yang mengatakan ini tidak disyariatkan. Kenapa? Karena memang seperti seolah-olah memaksa Allah dengan memberikan syarat. Ya Allah, kalau engkau memberikan ini, saya mau melakukan ini. Kalau enggak, ya saya enggak. Tapi ini adalah masyru', terserah. Karena memang ini juga diajarkan boleh-boleh saja. Wasigotun nadri, dan juga ada sigot nadar, yaitu lafadz dalam bernadarnya. Wasigotun nadri, di sini disebutkan bahwasanya menyebutkan syaratnya adalah fama kana syukron lillahi ala ni'matin aw li ghairi sababin. Sebabnya adalah dengan kenikmatan yang dia capai atau yang ingin dia capai dengan cara menyebutkan nama Allah. Contohnya di sini lillahi alayya an asuma kada. Ya Allah, kalau seandainya engkau terima, misalkan kula nggih daftar P3K. Daftar P3K, kemudian karena yang ikut niku banyak, seleksinya susah, kemudian saya berdoa, ya Allah, saya bernadar, wallahi kalau nanti saya keterima. Ini ada bentuk nadar, ya. Keinginan yang ingin kita capai dengan apa? Kita iming-iming amal soleh. Ya Allah, kalau nanti saya keterima P3K, saya akan membiayai anak yatim. Nanti beberapa persen dari pendapatan saya akan saya berikan untuk membiayai anak yatim. Atau mungkin saya akan sedekah pagi, setiap pagi berapa rupiah. Maka di sini, maka nadarnya itu harus dilakukan. Dan nadar ini ada macam-macam nanti, tentang macam-macam nadar. Jadi rukun nadar ada 3 tadi. Seorang yang bernadar, ada yang dinadarkan, dan juga ada sigotun nadri, lafadz ketika seseorang itu bernadar. Wa huwa mustahabbun indal malikiyah fayajibul wafa'u bihi. Menurut Malikiyah ini adalah sunnah, dan juga hukumnya sunnah, Pak Bu. Nadarnya ini sunnah, tapi melakukan nadarnya wajib. Dan dengan mau bernadar atau tidak, ini terserah. Tapi kalau sudah bernadar, maka harus dilakukan nadarnya. Misalkan saya pengen menikahi perempuan ini, sudah diincer jauh-jauh hari, sudah ketemu, ternyata berhasil. Jauh-jauh hari sudah bernadar, ya Allah, kalau lamaran saya keterima, nanti saya akan puasa 3 hari. Ternyata benar diterima, terjadi pernikahan, jadi istrinya. Maka kalau dia terjadi, harus berpuasa 3 hari. Yang tadinya 3 hari ini sunnah bagi orang-orang biasa, tapi melakukan puasa bagi dia yang sudah bernadar, hukumnya wajib. Kalau meninggalkan, maka dia berdosa. Karena apa? Sudah melanggar sumpahnya. Wa syurutun nadri wa hiya taklifu, syarat nadar sama orang yang bernadar itu sama, seperti orang yang bersumpah, balik, berakal, Islam, dan juga memang dia ini adalah orang yang tidak gila. Wa syurutul manduru bihi ayakuna manduru bihi. Di sini Bapak-bapak dan Ibu yang patut kita ketahui, kalau kita bernadar, yang pertama yang harus kita nadarkan itu apa? Ayakuna manduru bihi mutasawwirul wujud fi nafsihi syar'an. Bisa kita lakukan dan ini ada. Jadi enggak boleh kita melakukan yang tidak masuk akal. Contohnya pripun? Ya Allah, nanti kalau saya bisa berangkat umroh, nanti sepulang umroh saya akan puasa 3 hari berturut-turut, tapi di malam hari. Ini kan mboten enten nggih, puasa kok di malam hari. Ini tidak ada, maka ini tidak masuk syarat nadar.
lillahi alayya an asuma lailan. Ya Allah, kalau saya terpenuhi keinginan saya, maka saya akan berpuasa di malam hari. Karena ini tidak ada, ghairu maujud, tidak ada, maka tidak disyariatkan untuk kita melakukan nadar tersebut, tapi harus bayar kafarat nanti. Karena kita bernadar dengan hal yang tidak benar. Wa ayakuna manduru bihi kurbatan. Jadi setelah kita harus pertama kita bernadar dengan sesuatu hal yang bisa kita wujudkan. Yang kedua adalah sifatnya ketaatan. Baik itu di sini adalah sholat, kasyami, wal iyadatul marid, wa anwa'u amalu sholeh. Dan amal-amal sholeh yang lain terserah Pak Bu. Amal sholeh mau sedekah, mau puasa, mau sholat, mau apapun itu, asalkan di sini adalah kurbatan. Bentuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh nanti yang semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena drubil maksiyah ini tidak boleh. Seperti misalkan di sini contohnya lillahi alayya an asrabal khamra. Ya Allah, kalau nanti saya berhasil seperti ini, seperti itu, maka saya akan minum khamr. Ini enggak boleh. Kalau saya sembuh sakit saya, kalau mumet saya hilang, nanti saya akan ngelinting baku. Nanti saya akan nandur baku dan lain-lain. Ini tidak boleh kita melakukan yang kemaksiatan. Tapi kalau sifatnya kebaikan, amal soleh, amal-amal baik apapun itu, ini dibolehkan. An asrubal khamra ini tidak boleh. Aw an aktula fulanan, atau bernadar kalau seandainya nanti misalkan anaknya hilang nih, ternyata ketemu dalam keadaan meninggal dunia, dibunuh oleh orang atau mungkin kecelakaan, ditinggal lari, tabrak lari. Kemudian dia bernadar, ya Allah, kalau seandainya orang tadi yang nabrak anak saya ketemu, saya akan pukuli dia, saya akan pokoknya saya akan siksa dia. Misalkan akan saya balas dengan saya tabrak pakai motor. Ini adalah kemaksiatan. Maka tidak boleh dilakukan. Walaupun mungkin sejengkel apapun kita. Bahkan kalau seandainya seperti kasus di Solo ini kok pernah terjadi di Warumbaki, ini kok ada satu keluarga anak-anak kecil umur 3 tahun yang kakaknya umur sekitar 6 tahun, baru kelas 1 SD, yang satu belum sekolah, ada di situ keluarga, ada bapak, ibu, dan 2 anak. Ada teman dekatnya karena alasan minjem mobil dan sehari tidak dikembalikan, ditagih. Ternyata sudah teman dekat, tapi karena rasa sakit hati Pak Bu, walaupun sedekat apapun itu, kalau sudah sakit hati, ini kok apapun memang bisa dilakukan. Di malam hari, bapak dan ibu, suaminya tadi, bapak rumah tadi, kepala keluarganya dibunuh dengan pisau dapur. Ketika tahu istrinya melihat suaminya dibunuh, berusaha untuk minta tolong, dibunuh juga Pak. Datang anaknya 2 melihat bapak dan ibunya bersimbah darah, anaknya nangis, takut ketahuan, ternyata 2 anaknya juga dibunuh. 3 hari setelah terjadi pembunuhan baru ditemukan. Kemudian ada mungkin sanak familinya yang mengatakan, kalau seandainya ketemu yang membunuh keluarga saya ini, kok tega-teganya sampai mateni anak-anak, saya akan balas dia, akan saya mutilasi. Saking jengkelnya, saking marahnya. Dia bernadar, wallahi pasti akan saya cincang-cincang dia. Maka ini tidak boleh dilakukan, harus dia batalkan nadarnya. Harus dia nanti membayar kafarah. Meskipun itu secara logika.
keluarganya sudah dibunuh 4 orang, dibunuh 1 orang, mungkin kalau orang mengatakan, oh ya normal. Tapi secara syar'i tetap tidak dibolehkan. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan tentang al-yaminu wa nadru, tentang sumpah dan juga nadar, karena ini memang mirip-mirip satu sama lain, berkaitan. Maka semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan dari jenengan, kalau mau bertanya kami persilahkan tentang sumpah dan nadar ini.